arah vokasi pendidikan maupun berkembang ke arah kesehatan, karena dekat kaitannya. Karena sekarang setiap industri itu butuh K3. Saya nggak lagi jualan, tapi saya lagi bantu berpikir. Karena K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan kerja, maka itu adalah HAM, bukan saya yang bilang. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 mau lawan undang-undang kalau iya loh. Artinya apa? Keselamatan itu wajib. Praktikumlah dengan baik. Yang kedua, bersosialisasilah baik di organisasi, kampus, OK, ya toh, ataupun organisasi lain di luar kampus yang positif, ojo sing ngawur-ngawur. Ya, timbangannya hilang, ya toh. Bersosialisasilah. Di sana kalian akan merasakan gesekan, ada tidak suka, tapi kalian harus bersama mencapai goal himpunan ataupun organisasi, ya kan? Menjaga nama baik alma mater. Kalian dilatih di sana. Ini yang nanti digunakan bermanfaat di dunia kerja, teamwork, bagaimana komunikasi. But that is my experience till now. Even though it's hard. Tapi yang pertama itu kita dapat kekuatan spiritual. Yang kedua, berkomunikasilah, timbangane overthinking ya. Nah, sekarang pikirannya kan overthinking, come on bro. Itu masalah klasik yang kita bagaimana responnya kita aja. Cari komunitas-komunitas orang-orang yang mau push kamu untuk naik terus. Kalau memang bang wis kadung bang, aku tinggal dewean saya, ya ora apa-apa. Maka kalau bukan kita yang nolong adik atau tim atau satu alma mater kita, mau siapa? Iya, semua itu kan pesaing kita. Iya kan? Wah, temanmu sendiri, tapi kalau udah kerja ya mbok tarik. Ngono lho. Ya saya waktu kerja juga baru kerja 2 minggu, saya tarik kemana angkatan saya. Jadi satu tim. Iya loh. Kita mau menguasai, ya kita dominasi. Kalau perlu satu perusahaan. PR semua bang. Itu bagus. Keren itu. Itu bagus. Yang penting kompeten. Ya benar. Ya atau jangan nepotisme. Iya. Ya nepotisme aja. Mungkin rusak kan itu. Soalnya prakteknya banyak terjadi. Ups. Ada laser. Aduh. Mau dikat monggo. Nanti kita ngobrol kopi aja. Jadi jangan berpikir kerdil. Sekarang zaman itu berubah dengan sangat cepat. Lah saya dari geofisika, right? S2 saya magister manajemen. Sekarang saya bisnis apa? Alkes, meja kursi sekolah, K3. Apa hubungannya dengan geofisika? Geofisika kala itu kemudian menjadi sebuah perjalanan hidup saya. Kalau saya tidak di geofisika, mungkin saya tidak kerja atau kenal yang namanya industri oil and gas. Kalau saya tidak kerja di industri oil and gas, saya mungkin nggak kenal K3. Iya, korelasiin semuanya. Yes. Karena memang itu journey-nya saya. Kemudian dari K3 saya berkembang lah ke arah vokasi pendidikan maupun berkembang ke arah kesehatan, karena dekat kaitannya. Karena sekarang setiap industri itu butuh K3. Saya nggak lagi jualan, tapi saya lagi bantu berpikir. Karena K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan kerja, maka itu adalah HAM, bukan saya yang bilang. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 mau lawan undang-undang kalau iya loh. Artinya apa? Keselamatan itu wajib. Nah, saya dari geofisika ilmunya apa nyambungnya mas? Enggak, itu perjalanan hidup saya. Nah, karena saya passionnya di dunia usaha, nama saya merintis bersama teman-teman usaha yang saya geluti sekarang. Dimulai dengan K3. K3 saya kenal karena kerja di oil and gas industry. Oil and gas industry saya kenal dari mana? Karena saya dulu kuliah geofisika. Terkait K3 nih bang, aku dapat informasi kalau abang ini salah satu founder dari MJ Pro kalau nggak salah. Ya, dikenalnya MJ Pro. Nah, MJ Pro itu dari awal abangnya di oil and gas sampai mendirikan suatu perusahaan yang bernama MJ Pro itu singkat ceritanya gimana bang?
Oh iya, jadi intinya saya kan sudah cerita tadi bahwa saya tuh pengen buka bengkel karena minat saya di teknik yang permesinan. Gitu. Sampai sekarang Pak minat saya itu masih ada, karena sekarang saya berkecimpung di dunia industri manufaktur. Saya punya minat itu dari dulu memang ke dunia usaha dari kecil. Itu sudah ada bibit-bibitnya dan kemudian saya memutuskan untuk saya pengen sudah cukup bekerja ke orang, sudah cukup pengalaman kerja ke orang. Bahasa gue diplomatis banget ya, nyatanya nggak kayak gini gitu. Tapi pada intinya singkat cerita, long story short, waktu kerja itu saya dikenalkan dengan K3. Waktu itu gaji udah oke punya, udah baik lah, udah fasilitas sudah oke. Terakhir saya adalah banyak berinteraksi dengan direktur salah satu perusahaan tempat saya bekerja. Sudah cukup dikenal, sudah cukup punya posisi, gitu ya. Kemudian ada salah satu teman lama saya di Jogja dari basis ilmunya lingkungan sudah buka usaha duluan. Kemudian karena dia tahu, saya cerita saya sering bolak-balik Jogja Jakarta untuk liburan karena di sini ada rumah keluarga. Kemudian ya karena memang mau pulangnya kemana lagi, ke Sumatera nggak mungkin, gue nggak pernah kesana belum. Mau pulang ke Papua, aduh buset harganya mahal sekali. Jadi saya lebih banyak main ke Jogja, teman-teman juga masih banyak di Jogja dan kami Jogja itu memang nemenin ya. Asli Jogja nggak? Asli Jogja? Aku Bali. Orang Bali. Ya. Tapi orang memang asli Bali memang. Enggak, lahir di Jogja cuman besar di Bali. Oh, berarti orang Jogja dong? Ya, kalau secara biologis ya orang Jogja. Silsilah keluarga. Ya. Oh. Cuman secara KTP ya Bali. Oh masih Bali? Masih Bali. Wis, Bali itu mantap. Bali itu kan. Teman saya singkat cerita ajak bisnis. Balik ke Jogja, saya resign dari posisi yang nyaman. Yang dari dunia yang which is itu ya, yang belepotan. Kalau mau, if you wanna talk and speak English, just speak English. You don't have to mix them. Mix. Come on, it's not good. If you wanna speak English, speak English. Okay. Don't talk like yang which is. Come on, man. I can slap you out, man. Ya, think saya gitu. Gue tinggalin dunia gue di sana. Saya tinggalkan karir yang saya bangun di sana karena memang dari kecil tuh pengen wirausaha. Ada ajakan, ada modal. Kebetulan gitu. Mungkin kita bisa bilang kebetulan, tapi memang karena sudah niat dari kecil ya mungkin kemudian itu jalan hidupnya kan. Jalan ninjaku kalau kata anak zaman sekarang gitu ya. Kemudian berwirausaha di bareng teman ternyata tidak berjalan baik. Ya. Struggle terjadilah gitu karena saya harus keluar dari bisnis tersebut. Kemudian pengangguran. Ya, kalau istilah sekarang adalah kala itu pengangguran banyak acara. Tapi yang jelas saya waktu itu bukan pengangguran banyak acara, tapi pengangguran yang tidak punya uang. Ya kan bangkrut kan? Iya benar. Dikeluarkan banyak uang, karir hilang, banyak uang yang terbuang tanpa percuma. Tapi saya percaya itu perjalanan hidup yang mungkin mengajari saya tentang kerendahan hati kan, atau membentuk saya menjadi Ruby yang sekarang. Tapi Jogja merupakan tempat yang menurut saya hingga saat ini adalah tempat terbaik membentuk saya untuk menjadi seorang Ruby yang lebih baik. Singkat cerita, 1 bulan untang-antung saya dikenalin oleh salah satu mantan anak buah saya dengan orang-orang yang sedang membangun bisnis. Di bidang K3. Sehingga saya dikenalkan, makanya jangan pernah remehkan orang lain ya. Salah satu mantan anak buah saya ini kemudian setelah selesai bekerja berprofesi sebagai supir Grab. Ya, nanti di sensor ya. Supir ojol. Ya itu. Nah, beliau mengenalkan saya dengan beberapa orang yang sudah memulai usaha pelatihan dengan nama PT saya tersebut yang dikenal dengan MJ Pro. Kemudian saya singkat cerita diajak gabung lah
diajak gabung bersama-sama dengan investor lainnya. Berarti sebagai co-founder atau Lebih tepatnya co-founder ya gitu. Kalau bisa sih kalau mungkin saya bisa bilang suksesor ya. suksesor? Ya. Jadi nggak tahu juga lah yang mana lah. Yang intinya saya melanjutkan perjuangan MJ Pro hingga sekarang. Gitu. Kami membangun dengan jatuh bangun, ada utang, bayar utang, banyak dinamika yang terjadi di dalam perusahaan dan sebagainya sampai akhirnya here I am. Gitu. Proses-prosesnya seperti itu. Kenapa saya sampai bisa di sini ya itu kurang lebih it's a journey of life. Berarti yang pertama nih Jogja bagi Bang Ruby merupakan sebuah rumah yang tidak dapat tergantikan gitu. Sejauh ini yes. Jadi kalau ada orang yang ngawur-ngawuran di Jogja, saya pengen datang ke sana, saya bilang gue macam-macam yang gue tahu. Jaga, punya attitude. Kan ini baru mahasiswa baru pada datang, ya kan? Jaga attitude ya. Ini kota yang baik. Ya, tapi saya pasti kalau anak fisika UPN Veteran Yogyakarta, eksplorasionis. Nah, itu attitude-nya udah bagus karena kita tinggalkan budaya yang baik sampai saat ini. Saya sih jarang dengar anak geofisika itu macam-macam di luar, kecuali diganggu. Benar. Yang banyak manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab yang suka ganggu jurusan kita. Tapi anak-anak geofisika sendiri jarang yang mau ini. Banyak kan malah berprestasi kalau menurut saya. Sejauh ini saya jarang dengar. Karena kan kita juga punya ikatan alumni ya, geofisika itu, dan kita cukup kuat. Kami cukup kuat, kita cukup kuat. Karena kita alumni tidak hanya berjalan alumni doang, kita gandeng adik-adik. Ya, salah satunya kan dengan podcast Tawa. Ya Kan, talk with alumni. Jadi kita kolaborasi lah ya, kolaboratif. Gitu. Nah, betul. Kemudian menjadi rumah yang kemudian yang kedua adalah pintar melihat peluang. Makanya saya bilang tadi adalah coba berpikir lebih luas, out of the box, open your mind. Kemudian belajar melihat peluang dengan etika, jangan yang kayak kutu loncat, orang lain dibiarin menderita sendiri, kita ya itu nggak baik lah, itu bukan kerja tim. But for me, what I can say is pintar melihat peluang demi karirmu sendiri, kemudian berproseslah dengan baik di situ, karena kamu nggak pernah tahu. Karena yang kita cari kan sukses. Ya. Suksesnya itu kan banyak jalan menuju sukses. Nah, peluang yang mana? Apakah menjadi wirausaha? Apakah wirausaha di bidang geofisika? Apakah wirausaha di bidang yang lain? Yo, that's your life. That's your life with God. But don't sacrifice another to get success of ourselves gitu kan berarti Bang ya. Yeah, I mean there must be a sacrifice, ya kan? Tetapi punya etika. Ya. Gitu. Jangan manfaatin orang demi kesuksesan kita, membiarkan orang menderita gitu loh. Jangan berdiri di atas penderitaan orang lain lah. Sebisa mungkin, walaupun kadang kepleset kejadian ya sudah sih sorry. Be gentle. Ya. No? Ya gitu aja sih. Oke. Bang Sobi nih kan adik-adik kita udah masuk nih Bang. Oh, angkatan 23. Udah masuk nih. Gue berasa tua ya? Enggak juga. Oh enggak, gue Masih muda dong. Abang-abang sono no. Gue kagak. Ya. Abang Gimana? ada kesan dan pesan gitu Kak untuk misal untuk angkatan 2023 atau untuk seluruh geofisika di seluruh Indonesia. Seluruh mahasiswa gitu ya. Seluruh mahasiswa di Indonesia. Pertama buat adik-adikku, ya teknik geofisika UPN Veteran Yogyakarta, I'm proud of it. Saya tidak malu kalau saya dari UPN, no way ever. Ya walaupun kami berprosesnya dulu belum kayak kalian, sudah akreditasi negeri, ya kan? Kami dulu masih perpanjangan izin bro. PPI, nggak tahu lah singkatannya apalah itu. Yang jelas kami dulu masih perpanjangan izin, belum akreditasi dulu bro. Aku masuk belum akreditasi. Kami tuh 5 angkatan yang awal-awal, yang berjibaku kuliah masih angkat papan, pergi ke auditorium, duduk di lantai, pinjem jurusan lain untuk kuliah. Wah, nangis bro. Yang gak ada toiletnya lagi. Sembenan parah.
Itu masa-masa itu tuh. Sekarang udah enak. Buat adik-adik, kalian di jurusan yang tidak salah. Kalau ada plesetan-plesetan guyonan ya yang bilang salah jurusan, believe me. Mungkin bagi pandangan kita itu salah, but it shouldn't be wrong dari perspektifnya Tuhan. Gue nggak coba khotbah di sini, ya, gue nggak coba kultum ya, tapi itu pengalaman gue. Ya sebrengsek-brengseknya lu ingat Tuhan. Benar. Kalau nggak kapok gue, sentil dikit loss, you know? Tapi kalian tidak di salah jurusan. Be total in it. Ya totalitas aja, lu selesaikan. Kalau memang lu punya minat lain. Atau kalau orang tua mengizinkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda masih di jurusan biofisika, nikmati proses itu. Jadilah mahasiswa yang memang yang mahasiswa seharusnya gitu, yang kritis. Kalian kan di ranah atau di umur sebagai mahasiswa ini kan tidak ada yang salah. Karena kalian belajar, kan? Kalau menurut salah satu produk kan belajar dan kotor itu baik gitu. Kotor itu baik untuk belajar gitu. Ya, tapi ya yang otak juga lah. Jangan banget lu. Nek mau dolan ya dolano, tapi ingat kuliahmu kan ngono rampung ke ngono lho. Ojo di orang tuamu berapa juta masukin kamu ke sini gitu. Ya, kecuali kalau kamu old money ya. Sultan Easy money. Ya, easy money. Murah banget. Ya kalau orang tua gitu ya monggo, terserah. But jangan korbankan tentang masa depanmu yang menganggap enteng semua. Tapi kalau sudah masuk di biofisika, belajarlah dengan baik, dalami dengan baik. Ambil yang positif. Kemudian buka jejaring. Ya, itu buat adik-adik di biofisika. Jangan berpikir kerdil. Buka jejaring. Jangan hanya sama geofisika, ya, loyal kepada Kosa oke. Tapi buka jejaring dengan jurusan lain, dengan kampus lain, kerjasama. Bangun relasi. Yes, karena relasi itu yang merupakan salah satu jalan untuk kamu menuju sukses. Tanpa relasi, you will not ever ya mencapai yang sifatnya optimum ataupun maksimum dari hidup potensial. Karena kita butuh orang lain, bro. Oh ya, kamu pakai baju kan orang lain yang buat, toh? Iya. Oh iya, hewan buat sendiri dari kulit kayu. Kita primitif, ya kan? Tapi buat teman-teman seluruh mahasiswa, termasuk adik-adik di teknik geofisika, menjadi mahasiswa itu momen-momen yang krusial. Ya, kalau menurut saya itu salah satu momen yang golden, membentuk cakrawala berpikir. Iya, walaupun tidak harus kuliah, karena sekarang zaman teknologi sudah terbuka, toh. Tapi di kuliah itulah kalian belajar yang namanya metodologi. Perkuat itu. Jangan bilang, oh peraturan itu untuk dilanggar. Ya memang sih ada satu momen itu memang akan dilakukan gitu loh. Iya kan? Tidak terhindarkan. Iya, tetapi menurut saya adanya framework itu membantu kita untuk bisa membuat ilmu yang kita miliki kemudian untuk bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Ya dong. Maka belajarlah dengan baik, berpikirlah kritis gitu ya. Karena berpikir kritis itu membuat kita kreatif. Maka satu kunci kalau Anda menjadi mahasiswa lagi mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin di masa depan, tekankan punya prinsip atau punya prinsip lah ya, mengerti tentang satu frasa atau kalimat ini, yaitu why we do what we do. Kenapa kita lakukan sesuatu yang kita lakukan? Maka itu bukan membuat kita memberontak, tidak. Tapi kalau memang tidak ada yang tidak benar di suatu pekerjaan ataupun organisasi, silahkan untuk bisa konfront, tapi dengan cara yang benar ya. Nanti kita bicarakan di topik lain. Tetapi maksud saya adalah mengerti why we do what we do membuat kita lebih kreatif, membuat kita bisa berpikir out of the box, membuat kita bisa berpikir untuk lebih
terbuka, jadi mengerti tentang apa yang kita lakukan dan kemudian berdampak lebih baik. Karena mahasiswa itu kan memang lagi memang momennya kan untuk berpikir kritis gitu. Ya kalau kata salah satu teman saya, dia mengatakan mahasiswa itu tidak pernah salah. Ya walaupun kita tidak bisa terima mentah-mentah kata-kata itu ya namanya mahasiswa yang manusia pasti buat salah gitu. Tetapi dalam proses itu maksudnya adalah jangan sampai nanti dipotong-potong sama orang gitu. Muka gua gitu. Tapi di momen menjadi mahasiswa, kalian itu punya kesempatan untuk mengeksplor banyak hal. Manfaatkan itu. Karena tidak semua orang punya kesempatan kuliah, walaupun mereka ingin kuliah. So kalau waktu kalian jadi mahasiswa, belajar dengan baik. Belajar tidak mesti di kelas. Nongkrong boleh. Nongkrong itu bagian dari belajar, sosialisasi. Organisasi, jangan lupa, jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang ya. You will never ever have knowledge atau competencies di bidang komunikasi atau dalam hal komunikasi, soft skill komunikasi, kemudian teamwork kalau tidak pernah ikut organisasi. Maka jangan hanya teori. Harus ada implementasi. Yes, jangan hanya hard skill. Yoga fisika kan hard skill. Tapi kalian harus punya soft skill. Soft skill itu yang menjadi penerjemah hard skillmu. Begini. Saya punya teman dulu waktu kerja di oil and gas itu, dia pintar sekali, almarhum itu. He was so smart, but yet he find obstacles to describe, to explain what he had in mind to his superintendent or boss or whatever it is. Akhirnya apa? Dia mengalami kesulitan, termasuk dalam proses karir. Tapi dia pintar banget karena waktu itu belum fasih berbahasa Inggris. Dan kami bersama tim sama-sama, yuk kita bisa bikin sesuatu yuk untuk bisa cukup familiar dengan bahasa Inggris. Dan kemudian kami bersama-sama belajar untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, soft skill atau komunikasi itu kan soft skill ya, membantu kami untuk menyampaikan ilmu hard skill kami atau geofisika atau apapun ilmunya untuk bisa didefinisikan kepada atasan. Kemudian atasan baru bisa melihat ide yang kami sampaikan melalui komunikasi lewat bahasa Inggris. Maka soft skill itu penting. Kepemimpinan. Kalian melakukan tawa ini kan bagian dari BPH himpunan, right? Nah ini saya apresiasi, bagus banget. Maka kalau kuliah tidak hanya teori, praktikumlah dengan baik. Yang kedua bersosialisasilah, baik di organisasi, kampus, OK, ya toh, ataupun organisasi lain di luar kampus yang positif, ojo sing ngawur-ngawur. Ya, timbangannya hilang-hiling, ya toh. Bersosialisasilah. Di sana kalian akan merasakan gesekan, ada tidak suka, tapi kalian harus bersama mencapai goal himpunan ataupun organisasi, ya kan? Menjaga nama baik alma mater. Kalian dilatih di sana. Ini yang nanti digunakan bermanfaat di dunia kerja. Teamwork, bagaimana komunikasi. Saya dulu salah satu orang yang tidak bagus komunikasinya. I wasn't good as a communicator, nggak bagus. Tapi aku belajar. Maka dulu aku tidak disukai banyak orang karena cara ngomongnya ngebosi, bosi banget, gitu loh. Kemudian berproses bersama teman-teman di situ, saya dinasehatin, ditegur, ya tidak disukai teman. Kemudian berproses, kemudian saya mengerti bahwa komunikasi itu penting. Sampai akhirnya salah satunya adalah bisnis saya sekarang ini. Communication is the most important part atau skill yang perlu kita miliki untuk seluruh mahasiswa. Latihlah soft skill karena soft skill merupakan suatu skill untuk menerjemahkan hard skill yang kalian miliki. Mendefinisikannya, supaya dimengerti orang lain. Bang Ruby nih, kan abang-abang kita atau adik-adiknya Bang Ruby ada yang sedang menjalani skripsi atau TA nih. Ada kesan dan pesan nggak Bang untuk ibarat menyemangati
Oke. Abang itu gitu bang. Siapa nih? Yang udah sebutin nama. Skripsi itu salah satu bagian dari proses penyelesaian journey kita di kampus, right? Itu final lah untuk dari sisi akademisi. Saya pernah lewatin. Saya sedang melewati. Gitu ya. Untuk teman-teman tetap semangat. Capek, istirahat. Ya, gimana? Ya. Tapi itu pasti berlalu. Asal tekun aja. Saya juga pernah tergantung setahun. Walaupun saya lulus masih di kategori 4 tahun. Tapi saya pernah tergantung. But that's okay, jangan menyerah. Lihat jauh ke depan tentang karirmu, bukan soal skripsinya gitu. Lihat jauh ke depan tentang apa yang bisa kamu capai lebih besar kalau menyelesaikan skripsi. Karena tantangannya kan besar ya. Apalagi kalau semua sudah pada lulus, tinggal kita sendiri tuh. Maka usahakanlah waktu skripsi bareng-bareng. Lulus yuk bareng-bareng yuk. Biar ada gini loh, arang itu kalau satu arang diambil dari kumpulan arang yang satu itu mati. Maka bareng-bareng lah, usahakanlah. Kemudian karena ada stigma gini, ngapain harus cepat-cepat? Yes, kalau kamu sudah tahu journey-mu, tujuanmu, timeline-mu, bukan asal ikut-ikutan. Tapi kalau bisa bareng-bareng, karena apa? Saling menyemangati kan. Benar. Nah, kalau memang ternyata, wah bang, sudah kadung saya sendiri atau saya malah saya duluan skripsinya, ataupun saya mentok gini bang, mentok itu bang. Yang pertama, agama apapun kamu, gunakan lututmu gitu. Yuk, sujud dong, doa, ya tau. Nek bagi teman-teman yang ateis ya monggo, kepercayaanmu apa yuk, karep. Tapi nek bagi saya berdoa. Aku tidak sok suci di sini, tapi itu yang tak alami. Walaupun aku bukan orang suci, but that is my experience till now. Even though it's hard. Tapi yang pertama itu kita dapat kekuatan spiritual. Yang kedua, berkomunikasilah. Timbangani overthinking ya. Benar. Nah, sekarang pikirannya kan overthinking. Aduh. Come on bro. Itu masalah klasik yang kita bagaimana responnya kita aja. Cari komunitas-komunitas orang-orang yang mau push kamu untuk naik terus. Kalau memang bang wis kadung bang, aku tinggal dewean saya. Ya orang apa? Ada keluarga kan? Enggak semangat. Teman-teman apalagi di GVC kan, kita kan ada yang namanya kekuatan komando satu rasa, ada jiwa korsa kan? Teman-teman satu angkatan juga kan nggak mungkin tinggalin. Iya dong. Walaupun saya sudah lulus, kalau itu ada teman-teman yang belum lulus, kita teleponin. Saya pernah datangin teman saya. Waktu saya lulus wisuda, dia belum selesai, saya gedor kamarnya bersama teman-teman lain. Iya, karena kita berangkat sama-sama tuh. Lah kok kenapa nggak mau? Kok kenapa nggak lulus? Lah itu kan ada kekuatan itu di. Ini nilai plus jurusan teknik geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Ada jiwa konsen. Oh iya, jelas. Itu terjadi di hampir di semua angkatan, terutama di angkatan saya. Ada salah satu teman saya diseret ke kampus supaya selesaikan skripsinya. Oh iya, walaupun kami yang lain ada yang sudah lulus, ada yang sudah sidang dan sebagainya. Kita seret bro. Nggak ada cerita, emak lu udah bayar lu, sini lu. Salah satu bentuk kepedulian dari yes. kita gitu. Yes, karena kita peduli nggak hanya sama dia, sama keluarganya juga. Ya. Karena beberapa kami, tidak semuanya, tapi kecenderungannya kami dekat berteman, tapi orang tua kami juga saya kenal orang tua teman saya kenal orang tua saya. Ya. Orang tuanya dia bisa kontak teman-temannya, bantulah si A, si B. Bisa. Orang tua saya pernah patah kaki. I always remember these two names in my life. Saya nggak akan lupa. Terserah kalau kayaknya diedit, saya takut orangnya nggak nyaman. Tapi ada 2 orang yang saya akan ingat di jurusan geofisika. Ada satu lagi tapi bukan orang UPN. Ada 2 orang ini, I remember them, dan I will never forget them. Martin Edison Boyd, Jerry William. In the middle of my process, waktu kaki patah, they are always there with me. Terutama cerita saya tadi loh. Abang-abang itu tetap bantu. Lah kan saya bisa di sini kan karena kita punya hubungan. Bang saya susah ini, paling enggak ini. Silaturahmi itu dijaga. Karena tanpa relasi
Tanpa orang lain kita tidak bisa sukses yang maksimal. Mungkin ada yang bilang saya bisa kok sendiri. Oh oke, that's fine. Tinggal tunggu mentoknya. Benar. Tapi semua itu nggak akan bisa, manusia nggak akan bisa tanpa manusia yang lain. Oh iya, sure. Ya paling gampang yang gini, lu makan dari siapa yang masak? Iya benar. Iyalah, itu kan. Siapa yang masak itu orang lain. Kalau kita bilang kita tidak butuh orang lain, oh really? Kamu bisa bikin motor yang mengantar kamu kemana-mana. Kamu bisa ubah dari minyak mentah sampai iya. Apa bisa? Nah, kita butuh orang lain. Gitu sih. Itu perjalananku di geofisika. Oke Bang Ruby, ini kan kita udah bincang-bincang nih banyak nih. Oke, mungkin banyak yang bisa kita ambil dari perbincangan tawa pada malam ini hari ini ya. Sampai kalaupun ada yang negatif, kita saring terus sampai ketemu positifnya gitu kan. Oke, mungkin dari teman-teman yang nonton, ini semua journey kita itu tidak akan ada yang sia-sia. Semua itu pasti ada meaningful, semua itu pasti ada tujuannya. Nggak ada yang ibarat kalau let it flow juga, let it flow itu pasti ada akhirnya, pasti ada tujuan akhirnya. Gitu. Mungkin itu yang perlu dicari kan? Ya, betul. Mungkin sudah cukup perbincangan kita pada tawa malam hari ini. Mungkin dari Bang Ruby, nanti sebelum kita closing kita bisa jargon dari teknik geofisika terlebih dahulu ya Bang ya. Boleh. Oke. Yang mimpin Bro Bang Ruby. Oh, oke. Sebelum kita closingan teman-teman, kita jangan lupa teman-teman yang nonton kunjungi media sosial #TGF UPN Veteran Yogyakarta di Instagram maupun YouTube. Ya. Oke. Jadi kita jargon nih. Boleh Bang. Oke. Nah, sebelum jargon ada hal yang saya mau sampaikan, bahwa carilah tujuan hidupmu. Caranya balik ke manufaktur. Saya nggak peduli agamamu apa, tapi manufakturmu siapa. HP rusak, merek tertentu dibawa ke pabrik atau dealer resminya. Motor rusak dibawa ke dealer resmi untuk diperbaiki. Maka yang tahu tujuanmu adalah dealer resmi, terserah agamamu apa. Artinya balik cari tahu siapa potensi dirimu melalui proses pengertianmu dalam perjalanan spiritual. Agamanya terserah, tapi yang jelas cari tahu apa tujuanmu, maka kamu nggak akan sia-siakan hidup. If you know yourself who you are, kamu nggak akan sia-siain hidupmu. Oh iya, karena setiap orang itu punya potensi untuk sukses, punya hak untuk potensi untuk sukses. Itu tertulis di Undang-Undang Nomor 1 1970 sebagai dasar dari sebagai dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja. So untuk itu teman-teman, untuk adik-adik mahasiswa jurusan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta, cari tujuanmu dan berkembang. Maka geofisika eksplorasionis, cari terus, jangan pernah menyerah.